Berbunyinya itu peserta pemilu adalah partai politik, bukan perseorangan. Di pemilu legislatif itu, kalau pemilu presiden tidak sama sebenarnya, partai politik yang dimana perseorangan itu harus didukung atau diusung oleh partai. Oleh karena itu tidak ada calon presiden, calon wakil presiden yang majunya independen. Tidak ada legislatif yang dimaksud ini DPR, ya DPR RI sampai DPRD daerah atau provinsi, kabupaten kota provinsi itu tidak ada yang majunya secara independen. Meskipun dia tokoh masyarakat, meskipun dia orang terkenal katakanlah, meskipun dia kemudian mempunyai basis massa yang cukup banyak, tapi tidak bisa kalau tidak melalui rekomendasi dari partai politik, begitu. Entah dia kader, entah dia tidak kader, tapi harus rekomendasi ada dari partai politik, begitu kira-kira. Berbeda dengan DPD, kalau DPD itu hanya di pusat. Nah, DPD itu hanya di pusat, Dewan Perwakilan Daerah, itu independen. Dia tidak boleh dari partai politik justru itu. Nah, tapi perbedaan DPD sama DPR RI, kalau kita mendalami perbedaan secara mendalam, ya, diantaranya yaitu DPD itu tidak bisa ikut memutuskan peraturan perundang-undangan, ya. Dia tidak bisa. DPD itu kalau dulu di zaman Orde Baru dia bukan DPD namanya, tapi keterwakilan golongan. Dia keterwakilan golongan, semisal dia kepala suku yang kemudian dianggap bisa mewakili golongannya. Dia tokoh agama yang bisa dianggap mewakili agama tertentu dengan aliran tertentu, misal begitu. Begitupun dia tokoh kedaerahan bisa mewakili golongan kedaerahan tersebut. Berbeda, tupoksinya pun berbeda. DPD itu tidak bisa ikut kemudian memutuskan suatu perundang-undangan. Di dalam sidang paripurna dia tidak bisa mengikuti. DPD fungsinya diantaranya hanya kemudian mengkoordinasi kebutuhan-kebutuhan daerah yang kemudian disampaikan oleh DPR. Itu DPD itu. Jadi kebutuhan daerah apa aspirasinya, kemudian dikawal oleh DPD, tapi hanya sebatas kemudian menyampaikan ke DPR, mengkoordinasi aja, ikut merumuskan aja, tapi tidak bisa memutuskan. Itu berbeda. Ikut merumuskan itu belum tentu bisa memutuskan. Ya, kalian ikut merumuskan. Kalian ada yang ikut MPS kan, bajunya MPS ya kan, mungkin ada yang ikut BEM. Ikut rapat merumuskan. Kemudian yang memutuskan siapa? Presiden BEM-nya misal, ketua MPS-nya, ketua bidangnya. Sebagai panitia yang bukan panitia ya, istilahnya apa kalau di dalam MPS? Staf muda. Ya, apa namanya? Staf muda. Yang ikut MPS apa? Kalian ada yang ikut MPS enggak sih? Kok diam semua ini? Ada yang ikut MPS? Ikut MPS enggak, Pak? Apa namanya? Staf? Ya kamu, statusnya di MPS apa? Fungsionaris ya, kadang fungsi kadang enggak gitu. Namanya kok fungsionaris ya. Itu dari nama aja sudah kontradiktif itu. Kadang dibutuhkan, kadang enggak gitu. Itu tak fungsionaris. Nah, kemudian kita berbeda. Kalau di daerah sama ya. Kemudian kalau di pemilu presiden suaranya ya harus nasional. Suara nasional yang dimaksud kemudian harus dipahami ya. Nanti kita tidak akan ini hanya secara umum ya, tidak membedahnya satu persatu presiden harus seperti apa, tidak. Basis dari pemilu atau kontestasi presiden itu pemenangannya harus senasional. Yang dimaksud nasional itu bukan kemudian ukurannya 50+1, bukan hanya itu. Misal di seluruh Indonesia pemilihnya hanya 100, ya kan? Untuk menang berarti suaranya berapa? 51. Bukan hanya itu, tapi harus ada kemudian kalau di dalam peraturan perundang-undangan kepemiluan, undang-undang pemilu, yaitu adanya 30% dari provinsi yang ada, kemudian adanya sekian persen dari kabupaten kota yang ada. Jadi bukan hanya 50+1. Kalau 50+1 kemudian orang-orang mudah berasumsi kalau menang di Jawa, menang di Indonesia. Selalu ada narasi seperti itu. Kalau kalian pernah dengar berita ya di televisi, di media, menang pemilu di Indonesia, menang pemilu nasional. Karena di Jawa populasi penduduknya 60%.
banyak, kemudian di luar Jawa 40%. Tapi tidak bisa kemudian menang di Jawa. Di Jawa hanya berapa provinsi? 5 provinsi mungkin ya. 5 provinsi ada DIY dan Banten. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya 5 provinsi aja. Tidak bisa, itu tidak mencapai 30%. Total provinsi di Indonesia ada 38 sekarang. Ya, 30%-nya berapa? Bisa kalian hitung tuh. Nah, jadi bukan hanya 50 plus 1 saja untuk memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, begitupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden itu di dalam peraturannya pasangan calon, bukan individu, ya. Tidak bisa individu. Misal mau maju presiden, nggak perlu wakil, itu nggak bisa. Dia tidak akan bisa terdaftar. Dia tidak akan bisa terdaftar di KPU karena bunyinya undang-undang pemilu ya pasangan calon. Gitu. Berbeda dengan DPR dengan DPD. Ya. Begitupun DPRD. Nah, kita berbicara kalau di DPR ataupun DPD ataupun DPRD itu basis suaranya per dapil. Ya. Kalau DPR dan DPRD, ya, kalau DPR RI itu daerah pilihan dapil. Dapil itu ditentukan dari mana? Bisa menentukan dapil. Diukur dari pertama jumlah penduduk di sana. Kemudian ditentukan berapa dapilnya. Gitu. Dapil yang kemudian populasi penduduknya lebih padat, otomatis pembagian dapilnya lebih banyak. Contoh, di daerah Jawa karena populasi penduduknya banyak, dapilnya itu bisa, kalau DPR RI ya, kalau DPR RI itu bisa lebih dari satu kota kabupaten, biasanya 2-3 kabupaten, 2-3 kota kabupaten. Ya. Kalau di luar Jawa bisa satu provinsi itu hanya satu dapil. Contoh di Kalimantan, dapil Kalsel, dapil Kaltim, begitu. Dapil Kalimantan Utara. Di Sumatera juga sama, dapil Kepulauan Riau, dapil Bangka Belitung. Kadang-kala satu provinsi itu satu dapil karena jumlah penduduknya berbeda. DPRD, kalau di DPRD provinsi atau kabupaten kota, kalau provinsi biasanya 2 kabupaten atau 2 kota itu menjadi satu dapil. Kalau dia DPRD provinsi. Kalau DPRD kabupaten kota biasanya 2-3 kecamatan, dia menjadi satu dapil. Misal di kota Semarang, nanti kita sambil searching. Di kota Semarang, misal pemilihan DPRD kota Semarang, itu biasanya 2-3 kecamatan aja. Gitu ya, kira-kira. Kalau DPD itu seprovinsi dapilnya. Nah, kalau DPD seprovinsi. Nah, masing-masing provinsi biasanya hanya 4 kursi, 3 kursi, 5 kursi. Berbeda dengan DPR. Bisa ding. Nah, untuk DPR, 4 aturan lain yang wajib dipahami ini. Kalau siapa tahu ya dengan adanya praktikum ini membukakan kemudian pemikiran kita. Siapa tahu di antara kalian kalau besok sudah lulus, mungkin hari ini belum kepikiran ingin maju DPR. Tapi suatu saat banyak alumni-alumni yang alumni AP yang jadi DPRD Kota Semarang aja ada karena dia dari Semarang. Banyak. Mungkin hari ini kita belum punya cita-cita keinginan, masih cita-citanya main bareng, ya, kuliah bareng. Mungkin itu hanya sebatas itu harapannya. Tapi suatu saat, kemudian kalau kalian sudah lulus dan sebagainya, mungkin kepikiran mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang DPR atau DPRD, begitu. Ada yang ingin jadi DPR? Banyak, banyak. Banyak kan DPR. Ya, ini salah satu fungsi DPR yang kemudian berbeda dengan eksekutif ya. DPR itu legislatif. Seorang DPR itu ya, dia ngomong apa saja itu tidak bisa diperkarakan hukum. Dilindungi. Ya, mulutnya ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh konstitusi. Mulutnya benar-benar dijaga oleh konstitusi. Kalau tidak percaya, kemarin ada kasus ketika Ahmad Saroni, ya, tahu kan tahun kemarin Ahmad Saroni berbicara seakan-akan itu merendahkan publik. Dia tidak bisa kemudian diperkarakan
Delik hukumnya tidak ada. Delik hukumnya itu tidak bisa. Berbeda kalau kalian menjadi menteri. Menteri itu omongannya harus dijaga. Karena menteri itu omongannya bisa kena delik hukum. Berbeda dengan DPRD atau DPR lah begitu. Dijaga benar. Kalau dulu ada kemudian dulu wakil ketua DPR dulu yang begitu kerasnya di zaman Pak Jokowi, yaitu Pak Fadlijon sama Pak Fahri Hamzah, itu begitu kerasnya mengkritik pemerintahan, ya nggak bisa diperkarakan. Mengkritiknya begitu tajam, kadangkala sampai menyindir privasinya, martabatnya, tapi tidak bisa dipidanakan, delik hukumnya tidak. Memang begitu konstitusinya, karena DPR itu harus berani berbicara. Itu poinnya DPR. DPR itu bukan kemudian membuat kebijakan, dia harus berani mengawasi pemerintah. Kalau yang dikatakan yang dilakukan kebijakan oleh eksekutif itu jelek, harus berani dikritik. Itu poinnya DPR. Itu salah satu hak istimewanya DPR. Privilege-nya di sana. Nah, 4 aturan main yang kita harus pahami. Yang pertama yaitu partai politik. Nah, partai politik ini harus kemudian terdaftar dulu di KPU. Ya. Partai politik itu banyak sekali. Ya, kita tidak kemudian membahas yang di daerah Otsus ya. Otsus berbeda. Kalau di Aceh itu ada partai lokal. Nah, karena Aceh ada otonomi khusus, Papua itu otonomi khusus. Jadi kita tidak ya, kita mainnya yang umum aja begitu. Kalian tidak ada yang dari Aceh, tidak ada yang dari Papua kan? Tidak ada. Besok kan tidak maju dari dapil sana. Majunya dapil itu dari KTP. Nah, kalau kalian mau dapilnya majunya daerahnya beda ya KTP-nya harus ganti dulu. Itu kira-kira. Nah, pertama partai politik. Partai politik itu harus kemudian didaftarkan dulu di KPU untuk menjadi partai politik yang kemudian lolos verifikasi. Ketika sudah lolos verifikasi, maka kemudian baru boleh partai politik itu mengikuti pemilu. Ya. Baru boleh mengikuti pemilu. Yang kemudian dapil DPR itu tadi saya jelaskan itu tadi. Daerah pilihan itu dibagikan per daerah pemilihan, bukan langsung per provinsi secara seragam. Nah, jadi berbeda-beda. Masing-masing daerah pilihan itu bisa 2-3 kabupaten kota, bahkan 4 kabupaten kota, bahkan yang penduduknya sedikit bisa 1 provinsi. Nah, seperti di Kalimantan, di Sumatera dan seterusnya. Kemudian adanya threshold. Ya. Kalau di DPR thresholdnya itu 4%. 4%. Kalau di eksekutif itu 20%. Maksudnya apa Pak? 4%, 20%. Kalau di eksekutif itu 20%. Jadi partai politik yang sudah lolos di parlemen dengan jumlah akumulasi minimum 20% baru boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya di periode mendatang. Contoh, Pak Prabowo bisa maju 2024 karena didukung oleh partai politik yang pada 2019 itu dia sudah lolos DPR, lolos di parlemen. Partai-partainya sudah lolos di parlemen, kemudian dijumlahkan dari partai Gerindra tidak sampai 20%, maka kemudian harus ditambah partai lain yang untuk mendukung, sehingga harus mendukung minimum 20%. Coba kalian search sekarang. Kalian searching di Google itu, di Google atau di browsernya lah begitu. Kalian search perolehan suara partai politik 2024. Oke, itu yang membaca ya foto. Kalian ada Gede banget. menemukan hasil
partai politik 2024. Nah itu. Nah, Masya Allah. cari di gambar aja, paling gampang. Wih. Nah, kok wes videonya wes. Wes, nek kok kono gak ono nggon, Mbak. Oke nek kok kene. Gaya kene. Jangan yang provinsi kabupaten kota ya, bukannya yang nasional ya. Nah ini data KPU ini. Kalau kemudian bisa dilihat di sini, ini data KPU ini. Nah, ini merupakan data KPU ya. Kalau kalian ada yang gambar, nggak apa-apa gitu. Data KPU di tahun 2024 itu menunjukkan partai politiknya di parlemen lolos 4% semua. Karena syarat minimum untuk lolos parlemen itu 4%. 4% itu gabungan se-Indonesia ya. Gabungan se-Indonesia. Kalian coba sekarang searching ya. Jumlah anggota DPR RI. Jumlah anggota DPR RI biar tahu sekiranya 4%-nya berapa. 580 jumlah anggota DPR RI. Kemudian dari 540 coba hitung berapa 4%-nya. Coba hitung. Berapa 4%-nya? 23 ya. 23 kursi ya. Wih, gemuk-gemuk. Apa? Kemarin kan dia tuh nggak mau di WA kalau udah lewat jam kerjanya gitu loh. Kan kita selesai kelas jam lebih dari jam 4. Anak AP. Ini anak AP. Yes. Jawa Barat. Website-nya lumayan ya. Elus. Nah ini biar Itu kayak enak pakai ilustrasi, ada gambar ini. Kalian bisa lihat aja di apa? Di komputer kalian. Jadi syarat untuk kemudian partai bisa kemudian masuk di dalam parlemen itu syaratnya harus memenuhi 4%. Minimal 4%. Nah coba partai yang kemudian tidak sampai 4% tidak akan bisa lolos di parlemen meskipun suaranya tinggi. Meskipun suaranya tinggi ya. Coba ini partai yang lolos ada 8 partai, 8 fraksi yang lolos di parlemen. Suaranya di atas 4%. PAN paling
8,28, Demokrat paling rendah 7,59, PKS 9,4, 11,9, 18, 17, 19. Ya. Padahal kemarin ketika kontestasi di 2024 itu partai yang kemudian ikut di dalam kontestasi pemilu yaitu ada 18 partai. Kalau partainya Kaisang itu apa ya kemarin? Ya. nah ini. Iya, merah warna. Nah, ini partai kemudian 18 partai yang kemudian mengikuti kontestasi pemilu 2024. Ada partai P3. Partai P3 tidak lolos karena 3,87% suara nasionalnya. Suara nasional itu dapatnya dari mana? Dari calon-calon partai tersebut yang maju kontestasi DPR RI juga. Gitu. Gabungan dari Aceh sampai Papua. Itu suaranya belum mencukupi 4%. Hanya dia mendapatkan suara 5.800.000 sekian se-Indonesia itu dari calon-calonnya, begitu ya. Paham ya maksud saya ya? PSI 4 juta sekian, Perindo sekian, bahkan PKN 0,2,15%. Tidak lolos parlemen, begitu. Ini ya. Sehingga ini dosen lain belum tentu apa metode dosen diajarkan kalau ada pengetahuan politik. Karena kadang-kadang tidak mempunyai keterhubungan soal politik, begitu. Kemudian kalau kemudian sudah lolos 4%, maka kemudian undang-undang kalau kemudian tidak ada perubahan, tidak ada amandemen per detik ini, maka kemudian yang boleh mencalonkan wakil presiden dan wakil presiden di dalam pemilu 2029 besok hanya 8 partai. Hanya 8 partai, namun harus 20%, maka partai itu harus kemudian bergabung atau istilahnya koalisi. Nah, itulah ada munculnya istilah koalisi. Tahu ya istilah koalisi ya? Koalisi itu gabungan antar partai untuk kemudian mengusung dan mendukung pasangan tertentu. Itu koalisi, semisal karena partai Gerindra yang sehari ini mempunyai presiden Pak Prabowo ingin maju lagi di 2029, maka Gerindra tidak bisa sendiri karena suara dia hanya 13,22%, belum cukup 20%. Kalau di presidensial threshold itu 20%, ya. Kalau di parliamentary threshold namanya. Maka partai Gerindra harus kemudian koalisi dengan partai yang lain. Nah, begitu. Kalau koalisi mencukupi 20%, maka kemudian boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, kenapa hari ini undang-undang pemilu belum disahkan? Karena masih banyak kemudian dinamikanya, masih ada dinamika. Bahkan kemarin ketika putusan MK yang terbaru itu, semua partai politik yang lolos verifikasi di dalam KPU boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Asalkan lolos verifikasi KPU. Yang lolos verifikasi KPU 2024 18 itu nanti menjelang 2029 partai-partai pasti mendaftarkan lagi ke KPU. Misal asumsinya misal 18 ini lolos lagi. Maka kemudian kalau pakai putusan MK yang kemarin itu putusan MK 2025 membolehkan setiap partai yang lolos mencalonkan presiden wakil presiden. Bayangkan kalau Indonesia besok yang calon di surat suara 18 presiden. Ada si A sampai si lebih 18, banyak sekali ya. Banyak sekali. Makanya partai-partai hari ini di DPR RI masih belum memfinalkan terkait undang-undang pemilu. Karena bayangin kalau 18 partai otomatis biaya kos politiknya juga tinggi dari negara. Pembiayaan politiknya cukup tinggi. Kadang aja yang 3 partai aja kita tidak saling kenal ya. Apalagi kemudian 18 calon bisa begitu. Nah, kita masuk saja di DPD. Nah, ini threshold 4%. Itu tadi logikanya ya. Logikanya kemudian bisa kemudian partai itu lolos di dalam DPR.
meskipun setelah threshold baru suara terbanyak ini ya. Ini rumusnya. Jika sudah threshold, maka kemudian baru suara terbanyak. Ini rumusnya di DPR RI. Nanti di DPR RI pun berlaku yang sama. Saya menjelaskan di pusat aja. Jadi suara caleg katakanlah yang terbanyak, dia mengalahkan suara yang terpilih, tapi partainya tidak lolos. Itu ada kasusnya di 2024 kemarin. Coba searching kalian. Bahkan dia mengalahkan suaranya Puan Maharani. Suaranya Puan Maharani itu sekitar 250.000 atau 270.000. Kemudian mengalahkan suaranya adiknya AHY. Tahu adiknya AHY ya? Dari Partai Demokrat. Ibas Edi Baskoro Yudhoyono. Itu suaranya 250.000 sekian. Tapi dia di daerah Magetan, Ngawi, Jawa Timur lah. Nah, kalau Puan, tapinya Soluraya, Puan Maharani. Kalau kalian rumahnya daerah Soluraya, siapa tahu kalian kemarin milih Puan Maharani. Searching aja suara caleg DPR RI terbanyak 2024. Itu suaranya mengalahkan Puan Maharani dan lain-lain, tapi dia tidak lolos DPR. Taufik. Enggak sih beda ini kayak nama Tara ada yang punya enggak ya aku nggak di aku di luar enggak ya luar tuh di mana lu di luar kamar sih enggak pesantren banget enggak maksudnya aku lagi pergi tapi lagi langsung enggak apa mana tarik banget ya tapi enggak betul kan ketemu apa di Lampung punya siapa cari bukan APK di Lampung karena APK kan tidak gon APK cuma dia P3 dia Islami kok agama dia apa aku mesti Oke. Ya, saya hanya mengambil satu case ya. Ini saya berikan satu case, nanti kalian cross check aja sendiri di surat, di ketetapan suratnya pemilunya dari KPU. Jadi ada kemudian suaranya melebihi yang hari ini lolos di DPR. Ya, melebihi Puan Maharani, melebihi kemudian suara-suara yang adiknya AHY, Edi Baskoro, mengalahkan suaranya Deddy Mulyadi bahkan. Deddy Mulyadi kemarin nyalon gubernur, dia nyalon DPR RI. Gubernur Jawa Barat itu. Yaitu suaranya dari partai calon legislatif dari partai P3. Yaitu namanya Ahmad Baidowi. Ahmad Baidowi itu dapilnya daerah Madura. Madura itu 4 kabupaten di Jawa Timur ya, 4 kabupaten. Dia suaranya itu 500.000 sekian. Perolehan akhir suaranya dia itu 500.000 sekian. Tapi dia tidak lolos di DPR RI. Karena apa? Karena partai P3 secara akumulasi suara nasionalnya tidak sampai 4%. Nah, oleh karena itu suara terbanyak ini tidak berlaku. Partainya harus lolos dulu. Makanya pembagian suara itu sangatlah penting. Itulah strateginya di partai politik. Itu kira-kira. Bukan P3K ya, P3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau mau ditanyakan dulu ya. Nah ini, silakan. Bapak, kan tadi Bapak menjelaskan kalau misalnya partai politik kalau mau maju tuh harus diverifikasi. Ya. Nah kalau misalnya tuh partai politik itu secara kedapatan pernah menggunakan dana gratifikasi untuk digunakan kepentingan kepentingan partai itu tetap lolos atau Ya, tidak? tergantung KPU-nya. Kalau KPU-nya kemudian meloloskan asalkan apapun dinamikanya, asalkan kemudian dinilai KPU itu kemudian bisa lolos, ya kemudian boleh ikut kontestasi pemilu. Misal katakan dianggap mana ada di antara 18 partai itu kemudian yang dianggap bersih. Tidak ada. Semua calonnya ada yang kemudian korupsi,
semua calonnya dari kader-kadernya ada yang kena gratifikasi. Ya enggak ada. Kalau dianggap bersih, 100% bersih dan suci, enggak ada di politik itu 100% suci itu enggak ada. Namanya ilmu, namanya politiknya saling mempengaruhi gitu. Kadang menghalalkan segala cara dan seterusnya. Gitu. Ya itu yang itu dinamika tersendiri. Jadi asalkan kemudian partai tersebut didaftarkan di KPU, kemudian diverifikasi KPU dia lolos, ya artinya dia boleh ikut kontestasi pemilu, begitu aja. Nah, ini sekarang ya. Ini urutannya. Kemudian bagaimana kemudian dari pemilih, masyarakat, publik itu memberikan suara. Ya. Ketika publik itu memberikan suara, kemudian merekap suara. Merekap suara ini kemudian dari bawah ya, dari TPS, kemudian sampai dari TPS kemudian ke kecamatan, desa dulu mungkin kecamatan, biasanya sih nggak desa, habis TPS langsung dibawa ke kecamatan, habis itu di kabupaten kota. Baru itu kemudian pusat. Kemudian senlik ini ya yang harus dipahami. Metode senlik itu metode pembagi dengan bilangan ganjil. Agar kita mengetahui suara nanti siapa calon-calon yang terpilih. Nah, metodenya dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Tapi rata-rata hanya sampai pembagian 7 aja maksimal itu sudah. Pembagian 7 artinya sudah maksimal, itu sudah luar biasa itu. Kemudian satu dapil, satu partai kemudian bisa lolos 4 kadernya, itu maksimal itu. 3 aja sudah, pembagian 5 aja. Kalau pembagian 5 artinya 3 yang lolos. 1, 3, 5. Jadi kalian buka surat suara, searching surat suara biar tahu. Surat suara calon legislatif juga ada. Surat suara calon legislatif. Kalau di sini lebih jauh. Jangan yang presiden, yang DPR aja. Yang presiden surat-suaranya besok kalau nggak jelas partai. Nah itu. Surat suara ini yang gambar itu Mbak. Cari yang gambar ini. Nah ya benar. Nah ini loh, ini namanya surat suara. Oke, jadi ya masing-masing partai politik itu mendaftarkan. Halo, dengerin dulu ya. Masing-masing partai politik di setiap dapilnya, apabila di dapilnya itu hanya kemudian kuota yang terpilih hanya 7 kursi, maka kemudian setiap partai politik itu harus mendaftarkan calegnya sebanyak 7. Tidak boleh lebih. Misal dia di dapilnya kuotanya 9, masing-masing partai yang lolos verifikasi itu untuk bertarung mendaftarkan 8 calon. Kalau dia 8 kursi, kalau 7 kursi hanya 7 kursi. Ini berapa kursi? Ada 5 cuma 3 ya. Ini menginterpretasikan siapa sih maksimalnya itu berarti total yang diambil. Jadi contohnya kalau misal yang diterima dari misalnya 7 berarti yang diperoleh kalau memang majuin 7 Ini asumsinya kalau pakai gitu nggak sih? buka ini 8 di dalam satu dapil, ini 8 kursi. Asumsinya begitu. Jadi nggak mungkin dia kurang dari 8 nggak boleh, dia nggak akan lolos verifikasi itu nanti. Lolos verifikasi KPU. Gitu ya. Kemudian setelah 1, 3, 5, 7, 9 pembagiannya, kemudian baru kursi partai. Kursi partai itu tadi yang saya jelaskan. Kalau di dalam dapilnya itu ada 7 yang harus kemudian lolos, kemudian masing-masing partai harus mendaftarkan kadernya 7 juga. Kalau ada 18 partai ya dikali 18 kali 7 calon.
Makanya surat suara itu kalau kemarin kalian ini pernah nyoblos sangatlah besar banyak dan kita nggak tahu siapa mereka ini. Nah itu logikanya di sana itu. Nah, ini baru tahu kan kalian ilmunya. Nggak ada. Tahunya kalian masuk TPS nyoblos saja. Apalagi kalau yang sudah ngasih uang, nah ini nyoblos kemarin nggak uang ini. Nah, ini yang buat kemudian pemilu hari ini menjadi pemilu yang gelap. Karena proses money politiknya sangat tinggi karena masyarakat dihadapi surat suara yang begitu besar, kemudian harus dikembalikan dan dimasukkan. Bahkan orang tua saya aja melipatnya aja nggak bisa, saking besarnya. Kalau yang muda-muda enak, kalau yang sudah tua-tua itu bingung, ya. Apalagi kemarin kan di dalam satu pemilu itu pemilu presiden surat suaranya sendiri, pemilu kemudian DPR RI sendiri, DPD sendiri, kemudian DPRD provinsi sendiri, DPRD kabupaten kota sendiri, ada 5 surat suara. Suruh dipaksa masyarakat nyoblos ini siapa begitu. Nah, setelah kursi partai tadi, ya, kemudian baru calon legislatif. Nah, saya jelaskan dulu. Ini lanjut dulu aja. Nah, pembagian metode sending itu seperti ini. 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, nanti misal 11, 13, tapi jarang sampai 7 ini sudah luar biasa. Setiap dapil, setiap partai politik yang mendaftarkan calegnya di dapil tertentu lolos 4 calon aja itu jarang. Kalau nggak percaya buka aja, searching aja data KPU, kalian data KPU resmi, KPU RI begitu. Nah, ini ilustrasinya, cara membaginya begini teman-teman. Nah, asumsinya ini ada 4 partai yang bertarung. Ya, ini saya jelaskan. Kalian bisa sambil buka PPT-nya di komputernya masing-masing. Ya, asumsinya ada 4 partai yang kemudian bertarung. Partai A mendapatkan 120.000, Partai B 95.000, Partai C 60.000, Partai D 25.000. Nah, kemudian dibagi dulu setiap partai itu, ya. Setiap partai 120.000 dibagi 1 kursi, ya 120.000. 120.000 dibagi 3 kursi, 4.000. Apakah masih bisa lagi ini dibagi lagi 4.000 dibagi 120.000 dibagi 5 berapa? Berapa? 120.000 bagi 5 berapa? Nggak sampai 4.000 ya, nggak sampai 4.000. Oleh karena itu, bagi aja kalian nggak percaya. Berapa 120.000 bagi 5 Mbak? 24.000. 2.400. Ini asumsinya. Bentar ya. Ini saya tunjukkan di slide selanjutnya. Partai A 120.000 kalau dibagi 1 kursi, ya dia masuk tetap. Oleh karena itu Partai A lolos. Partai B 95.000 dibagi 1, 95.000. Partai B lolos suaranya. Asumsinya memperebutkan 6 kursi loh ini tadi. Ini loh. Asumsinya memperebutkan 6 kursi. Karena kursi hanya 6 ya. Memperebutkan 6 kursi. Dari 4 partai yang bertarung, 6 kursi yang diperebutkan di dalam satu dapil, ya. Oleh karena itu, kemudian kita hitung, partai C 60.000 dibagi 1 kursi masih lolos. Partai A balik lagi kalau sudah ya. Partai D 25.000 dibagi 1 kursi lolos. Partai A kan 120.000 kalau dibagi 1 kursi masih suaranya masih banyak. Coba dibagi 3 untuk mendapatkan 2 kursi. Dibagi 3 60.000 dia bisa lolos, ya. Kemudian partai B 95.000 dibagi 3 dia 31.000. Asumsinya sehingga partai A mendapatkan 2 kursi. Partai B mendapatkan 2 kursi, Partai C 1 kursi, Partai D 1 kursi. Nah, bisa dipahami nggak? Ini tadi kan suaranya ini ya.
Suaranya ini partai A 120.000, kalau kemudian hanya mendapatkan 1 kursi ya 120.000. Kalau ingin mendapatkan 2 kursi, dihitung lagi partai A 120.000 dibagi 3 berapa? 40.000. Partai B dibagi 3 maka ketemunya 31.000, suaranya tinggi. Partai C dibagi 3 20.000 kan, nggak bisa, dia masih kalah dengan partai B. Partai D dibagi 3 ya nggak bisa. Berapa malah? 25.000 bagi 3. Begitu loh. Jadi ini berlaku nanti kalau masih suaranya masih banyak ya dibagi 5, dibagi 7 begitu. Pembaginya pembagi ganjil. Sehingga kesimpulannya partai A mendapatkan 2 kursi, partai B 2 kursi, partai C 1 kursi, partai D 1 kursi. Gitu. Itu dibagi kursi dapat. Itu jadi Berarti PKN nanti banyak-banyak. Iya. betul. Jadi begitu. Jadi tidak semua partai bisa, Mas. Tidak semua partai itu mendapatkan kursi. Tergantung perolehan suara partainya. Karena tadi Masnya kan datangnya telat. Jadi partai politik itu, jadi suara pemilu itu tidak ada yang terabaikan satupun. Semuanya masuk ke suara partai semua. Ya, di mana mendapatkan suara partai, gitu ya. Di mana mendapatkan suara partai. Jadi setiap orang yang datang ke TPS, entah dia mencoblos caleg atau mencoblos logo partai, kalau kalian lihat surat suara tadi, itu semuanya suaranya terakumulasi suara partai politik dulu, belum suara calegnya. Caleg belum dihitung dulu, makanya ini tadi rumusnya, urutannya begini logikanya. Senli kemudian kursi partai, baru caleg. Jadi semuanya terkonversi menjadi suara partai politik dulu. Misal ya, misal Mbak ini berempat, itu satu dapil partai A, katakan partai PDIP, ya satu dapil. Mbak ini mendapatkan suara 10, 5, 10, 5, ya. Suara partainya berapa? 30. 30 itu menjadi suara partai dulu. Dia tidak bisa kemudian suaranya sendiri-sendiri dihitung dulu, nanti ditarungkan dulu di metode Senli dengan partai-partai lainnya. Apakah partai lainnya juga dapat 30 yang sama, 20, bisa begitu. Nanti dihitung di metode Senli. Gitu. Jadi tidak ada suara pemilih di dalam politik di Indonesia itu menjadi suara yang kemudian terabaikan. Semuanya terkonversi suara partai. Begitu kira-kira. Setelah mendapatkan suara, kita tahu berapa kursi yang didapatkan masing-masing partai tersebut. Kemudian urutan 2 ini tadi ya, mendapatkan kursi. Kemudian siapa caleg yang menduduki setelah itu? Karena logikanya terbelakang, caleg itu paling akhir urutannya. Contoh internal partai A, misal partai A tadi, ya, karena kan ada 4 kursi yang diperebutkan di dapilnya, maka kemudian calon dari partai A calonnya harus 4. Paham ya? Kalau 7 berarti calon legislatifnya harus 7. Asumsi tadi 4, A mendapatkan 52.000, A2 39.000, A3 21, A4 8.000, ya. Maka yang menduduki yang paling banyak siapa? Yang menduduki, karena kursi 2 orang, ya kursi yang diperebutkan tadi ketika dibagi metode sentrikanya ada 2, maka kemudian siapa suara terbanyak dari partai A? Mereka ngajuin 4 orang, Tapi 2 orang kurang. Kemudian suaranya ini di mana? Bilang Pak, yang jadi 2 orang yang calon nomor 3, calon nomor 4 enggak hilang, dia suaranya masuk terkonversi suara partai, tapi dia tidak lolos di parlemen, dia tidak lolos ke Senayan, dia tidak lolos di kursi-kursi DPR. Tapi apakah suaranya hilang? Tidak, suaranya sudah terkonversi di
di suara partai. Logikanya kenapa? Karena di dalam undang-undang peserta pemilu ialah partai politik. Makanya ada asumsi analisis yang begitu kritis. Menjadi ketua umum partai politik itu seperti halnya mempunyai 10 perusahaan besar. Karena apa? Bisa menempatkan SDM-nya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Bahkan begitu ada yang begitu keras, semisal ada kasus di pemilu Indonesia itu ada kasus. Contohnya kasusnya Mulan Jamila, tahu kalian ya? Artis Mulan Jamila, istrinya Madani, yang kemarin habis nikahkan anaknya. Saya perjelas lebih detail ini. Mulan Jamila itu menjadi calon DPR RI. Ini ada kecurangan-kecurangan memang di pemilu, tapi memang begitu dan itu menjadi legal dan sah. Kasusnya Mulan Jamila. Mulan Jamila itu harus asumsinya dia nomor 3, dia tidak lolos di partai A ini. Kemudian karena dekat dengan Pak Prabowo dan seterusnya, maka yang nomor 2 ini tidak diloloskan oleh Partai Gerindra. Yang diloloskan akhirnya yang nomor 3 yaitu Mulan Jamila. Yang nomor 2 kenapa tidak lolos, Pak? Karena diberhentikan menjadi kader partai. Banyak kasus yang seperti itu, teman-teman. Sudah bertarung habis-habisan di politik, kemudian di surat suara sudah terpilih, misal begitu soalnya banyak, belum tentu kemudian bisa lolos. Karena dianggap nomor 2 ini ternyata dia bukan seorang kader, ini dicek lagi dia oleh pengurus partai, dicek lagi. Oh, dia tidak loyal dengan partai, dia tidak pernah kemudian berkontribusi ketika pemilu aja dia nyalon. Kasusnya banyak, contoh lagi kasus. Kalau Mulan Jamila pasti tahu, kalau saya sebutkan pasti kalau yang bukan artis pasti kalian nggak tahu. Harun Masiku, makanya kasusnya sampai berlarut-larut. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang seperti itu. Begitu jahatnya politik itu ya di sini tuh. Dikatakan politik kejam dan seterusnya di sini ada. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Nah, sekarang karena ini kan kalau kita hanya mengimajinasikan, kalian tidak akan pernah tahu bagaimana kemudian cara menghitung dengan metode Shanley. Kalian ada kelompok kan ya? Ada kelompok belum? Cahaya. Coba dibuat kelompok, satu kelompok maksimal 5 orang. Sudah. Ya pakai kelompok yang kemarin, ya pakai kelompok yang kemarin aja. Kalian coba masing-masing kelompok. Halo. Ya. Kalian coba, ini tugasnya bukan paper, cuma kalian tuangkan di dalam PowerPoint aja. Tuangkan di dalam PowerPoint. Masing-masing kelompok mengambil studi case, terserah mau DPR RI sampai DPRD kabupaten kota terserah atau provinsi, mengambil studi case hanya satu dapil saja. Ya, jangan dapil Aceh ya. Jangan Aceh ya. Itu ada partai lokalnya yang berbeda itu nanti. Ya. Nanti itu satu materi sendiri sebenarnya kalau kita mendalami pengetahuan. Ya. Di luar dana Aceh kalian mengambil satu dapil. Coba hitungkan dengan metode Shanley di dalam dapil tersebut, di dalam partai yang kemudian lolos kemarin 18 partai, pakai datanya 2024 ya, pakai datanya pemilu 2024 ya, jangan 2019, 2024. Coba hitungkan kemudian yang lolos siapa saja, dia mendapatkan suara berapa aja. Cara melihatnya gimana? Cara kalian mendapatkan hasilnya gimana? Buka, contohnya buka data KPU, bisa perolehan suara. Panas ya. Dapil kota Semarang. Apa itu? Please. Ya Allah, gila banget sih. Nah ini KPU Kota Semarang berdasarkan hasil rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkatan Kota Semarang. Bapak ini bisa Alfi sama Gania Bapak. Pemilihan anggota DPRD Kota Semarang ini misalnya kita
kita buka aja. Ini KPU ya, website KPU Kota Semarang resmi ini. Kalian mendapatkan datanya dari KPU ya. Terserah KPU kabupaten mana, kota mana, terserah. Mungkin KPU itu resmi ya. Nah, ini ilustrasinya. Ini namanya rekapitulasi C1. Namanya C1. Nah, mau liburan malah banyak tugas ya. Kan kita mau cara penghitungnya suaranya dapatnya dari mana Pak? Dari jumlah pengguna hak pilih. Bukan hanya DPT. DPT itu daftar pemilih tetap. Tapi selain DPT ada jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan. Ada kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Ya. Dari jumlah pengguna hak pilih di total, baik laki-laki dan perempuan, ketemunya misal 150.000 di dapil 1 Kota Semarang untuk pemilihan DPRD Kota Semarang ini. Nah, kalian ambil case-nya ini, terus kalian hitungkan, ya, kan ini banyak ini. Berarti ini logikanya, ini memperebutkan 7 kursi di 1 dapil. Karena masing-masing partai ini, Partai Kebangkitan Bangsa 7 kursi, Partai Gerindra 7 kursi. Lagi nih, Partai PDIP 7, Partai Golkar, Golongan Karya 7, ya. Otomatis dia memperebutkan 7 kursi. Di 1 dapil itu hanya kuotanya 7. Kemudian kalian jumlahkan di 1 dapil ini mencakup 3 kecamatan, Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur. Kalau kalian yang lihat kisah nasional ya lebih luas lagi kabupaten kota. Nah, kalian hitung keseluruhan setiap partai di masing ini dapil 1 itu ini TPS-nya ada 1. Ibu negara Tembalang. Negara. Jadi TPS ini Bandung TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5. Nah, kalian hitung dari keseluruhan TPS ini sampai data ini, kalian hitung berapa perolehan suaranya masing-masing partai dulu, kemudian di breakdown menjadi suara caleg. Paham ya? Bisa diikuti nggak? Jadi kalian jumlahkan dulu seluruhnya. Misal Partai Kebangkitan Bangsa itu mendapatkan berapa suara total di 1 dapil. Ya, ini ditambahkan dulu suaranya semuanya ini. Ini di Semarang Tengah 2.100, tambah 4.000, tambah 3.000, tambah ini jumlah akhirnya 9.000. Ditambah TPS yang kedua 9.000, ditambah TPS kedua. Oh ini sudah akhir ini, sorry. Oh enak ini berarti. Ini contoh aja ya. Kadang-kadang ada yang kemudian TPS, oh ini sudah akhir ini jadi enak. Jadi kalian tinggal jumlahkan aja. Ini partainya partai 16 partai Perindo, 17 partai Persatuan, nah 18 partai. Tapi nomor partainya 24 ini, partai umat ini. Nah ini 18 partai di 2024 itu yang berkontestasi. Nah setelah kalian hitung perolehan suaranya tadi sudah kelihatan di sini. Kalian ranking dulu, paham ya? Dibuat klasemen siapa kira-kira partai politik yang paling tinggi suaranya. Diurutkan semuanya sampai 18 partai yang mengikuti. Kemudian kalian bagi metode Senlit sehingga masing-masing partai itu bisa mendapatkan suara berapa. Itu ya, paham ya? Kemudian baru calegnya dilihat suara terbanyak calegnya siapa. Nah, misal Partai Kebangkitan Bangsa setelah kalian hitung 9.000 dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, kira-kira siapa yang mendapatkan? Nah, ini yang terbanyak kalau dia mendapatkan dibagi hanya 5, dibagi hanya 2 katakan ya 1 dan 3, maka 2 kursi kan? Berarti yang terbanyak ini Indri Budiati dan nomor 1-nya Sahrul Kirong. Itu ya. Dilihat. Nah, kita
kita lihat itu, dan itu masing-masing partai kalian itu tugas pokoknya begitu kira-kira ya. Biar kalian besok ketika maju DPR RI dengan aturan, dan ini aturan metode teknik ini berlaku dari 2002 pemilu 2004 sampai sekarang, dan kemungkinan besar ya seterusnya pemilu di Indonesia seperti ini. Kalau Indonesia dengan menerapkan demokrasi terbuka, ini yang paling transparan begini. Itu kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Silakan kalau mau ditanyakan. Habis ini kita ada kelas lagi ya online. Enggak, nanti malam. Nanti malam. Yang tahapnya itu enggak sampai siang kan enggak bisa. Terus diganti nanti malam, ternyata nanti malam tabrakan sama statis. Terus jadinya cuma absen aja nanti. Tapi tahapnya belum ada kelas penggantinya. Itu sih kata Cu. Oke. Kan. Bahasa Inggris. Bapak ini. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Karena saya jam 9 ini mau ada rapat, bukan rapat, Pak, ada riset FBD. Kalau ambil dapilnya ternyata sama kelompok lain gitu nggak apa-apa, Pak? Jangan bersama, makanya di list di grup. Kalau sudah dapat daftar KPU-nya segera di list di grup biar tidak berbenturan. Jangan dapil yang sama ya. Misalkan Kota Semarang kan dapilnya 6 itu 6 kelompok sudah bisa itu, misal begitu loh. Yang lainnya terserah mau pakai kota kabupaten lain silahkan. Yang penting satu kelompok case-nya satu dapil aja. Itu. Jadi tidak suruh menghitung seluruh dapil. Kalian bukan KPU ya. Dapil yang bagus. Jadi misalnya pemilihan anggota daerah ini kan Kota Semarang. Demak, Oh, Demak, Kudus. ngomong. Enggak tidak. Kalian kalau DPR RI menghitung, halo, bentar ya, jangan rame dulu. Kalian kalau siapa tahu besok jadi PNS di KPU, kalian nggak bisa menghitung ini ya. KPU itu tugasnya menghitung. Ya. Kalau kalian mengambil case-nya DPR RI dapilnya, otomatis kalian kalau mengambil aja satu case Kota Semarang, itu menghitungnya seluruh kecamatan. Makanya ngambilnya kalau bisa untuk belajar ngambil di DPR di kota kabupaten aja. Biar tidak banyak, daerah pilihannya tidak luas, cuma 2-3 kecamatan aja, ya kan? Solo Ya. Pria Solo. Anjing bakar. Pria Solo. Itu ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Hah? Kasih. Ya. Kasih. Ada temen yang tanya ini loh. Kasih. Nah, makanya harus gabungan antar partai. Yang harus lolos parlemen. Nah, nggak boleh partai yang tidak lolos parlemen itu tidak boleh mengikuti pemilihan presiden wakil presiden. Oleh karena itu bahasa koalisi pemerintah itu partai yang kemudian lolos dari parlemen berkoalisi. Ya, Partai Gerindra tadi berapa persen itu contohnya? Nah ini dengan Partai Gerindra hanya 14 sekian persen. Ini nggak bisa di 2029. Kalau Prabowo maju lagi, Prabowo sendiri maju sendiri tanpa didukung partai lain nggak akan bisa. Itu kira-kira. Kok bisa jadi? PDI maju sendiri nggak bisa, hanya 18. Harus koalisi minimal dengan PAN kah, dengan Demokrat kah, dan siapa? Bukan Pak, koalisinya harus dengan partai yang sudah lolos di Senayan. Itu kan.
koalisi ya. Iya, ini kalau kita nggak di lab komputer, Tapi kalau dia kalau nggak ini berarti gak usah bawa nggak sih? laptop ya akan susah. Itu keren. Kita belajarnya. Golkar dulu kali. Gimana Pak Kota Harto? kabupaten. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Apa? Ini apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Gede nih Jawa Barat tuh ya. Jawa Barat apa? Bondo. Bondo gede banget. Bondo banget tuh Bondo. Dopok. Dopok oyo tonggo. Dopok iya. Boleh aja berbeda ya, harus dibedakan. Jadi partai sistem demokrasi di Indonesia, sistem demokrasi di Indonesia itu bukan kemudian sistem seperti demokrasi di Amerika. Bukan, kita berada di negara apa namanya? Nah, dengan sistem pemerintahan presidensial threshold istilahnya, presidensial threshold. Bukan kemudian seperti di negara Amerika yang federal, ya di negara federal di Amerika itu hanya 2 partai. Stanley OKB Siapa tahu atau kalau nggak Demokrat, Republik. Kalau Demokrat, ya ini rivalitas saja. Kalau Demokrat menang ya Republik kalah, otomatis Republik menjadi oposisi. Dia yang kemudian mengawasi partai yang kolot. Di biar Indonesia rapi. tidak seperti itu. Ketika mau mencalonkan itu apa namanya berbeda. Ketika kemudian sudah menang, kemudian yang akan dikalah diajak, ya boleh. Ya realitasnya kemarin Cak Imin ya, Pak Ketua Umum PKB, dia menjadi rival Pak Prabowo karena dia menjadi calon wakil presidennya sama Anies, pasangan calon dengan Anies. Ketika kalah ditawari oleh Pak Prabowo mau tidak membantu di pemerintahan, ternyata mau dia masuk, dapatlah kursi, dapatlah kursi menteri, Menko ya. Kemudian partainya itu mendukung, jadi berbeda Pak. Jadi koalisi yang dimaksud, koalisi di dalam pencalonan dengan koalisi kemudian berjalannya pemerintahan itu berbeda. Terserah. Tapi sebenarnya selazimnya harusnya yang kemudian mencalonkan dari awal, yang sudah bertarung di hari awal yaitu partai koalisinya harusnya. Tidak boleh partai itu mengajarkan pragmatisme. Ya. Sudah kalah kemudian ingin gabung yang benar. Nah itu pragmatis itu. Banyak yang tidak menerima hal-hal itu sebenarnya. Ini balik lagi ke presidennya, wakil presidennya karena sudah benar. ada world rankingnya. 21 jam. Kan banyak, Pak Prabowo cuma mengakomodir semuanya. Ini non-stop atau gimana? Oh, banyak error. Tapi mau lagi caranya gimana? berbeda. Harus dipisahkan koalisi Typing ketika test. pencalonan dengan ketika berjalannya pemerintahan. Di ini aja deh. Dulu di zamannya Pak Jokowi 2014, Pak Jokowi itu dari jumlah partai politiknya sedikit sekali yang mendukung dibanding Pak Prabowo. Hanya 4 partai Pak Jokowi itu, dan partainya kecil. Yang besar hanya PDIP, Nasdem, kemudian Hanura, dan satunya saya lupa. PKB. Saya lupa satunya. Kemudian partai-partai besar Gerindra, Golkar, Demokrat itu Prabowo semua. Ketika Pak Jokowi benar satu persatu partai politik yang tidak mendukung diajak untuk bergabung koalisi pemerintahan. Anjay. Kenapa begitu? Agar kemudian Tangan siapa ini? berjalannya eksekutif itu stabil. Gak Kalau jelas. tidak stabil, maka kemudian di legislatif orang-orang yang partai yang di legislatif terpilih bisa kemudian mengkritisi pemerintahan. Bisa Pak Jokowi punya cita-cita membangun IKN, tapi ada undang-undang yang undang-undangnya harus dibuat legislatif dulu. Otomatis legislatif kan dibagi oleh dari partai-partai, otomatis harus kemudian diajak. Oh, ada time-nya. Kemudian undang-undangnya bisa dipermudah. Modifikasi. Orang nggak sukanya memodifikasi. Nah, selanjutnya mau ditanyakan, kalau tidak kita cukupkan. Paham ya tugasnya ya? Tugasnya kalian menentukan satu dapil. Tentunya bukan hanya 7 partai ya, tapi 18 partai kalian hitung. Jumlah kursi yang tersedia itu paling gampang lihat dari surat suara, ya, lihat dari surat suara. Kalau setiap partai 7 berarti memperebutkan 7 kursi.
suara sah per partai kalian hitung di klasemen kan, di ranking 1 sampai 18 yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa. Kemudian hitung hasil bagi metode Saint-John ini. Dibagi, urutkan ranking lagi ya. Ini tulisannya height Tetapkan adjustable. fungsi tiap partai. Jadi nggak Kalian bisa hitung. ya. Nggak bisa. Nah, kemudian pilih caleg yang Oh, pakai ini. itu ya. Kalau ini Ini ada kemudian kayak ini klik ya. harusnya Ya nggak sih? diskusi buat ketika kalian sudah mengerjakan tugas. Kira-kira nanti siapa yang diuntungkan? Emang bisa diubah-ubah bentuknya? Kemudian yang Harusnya. diuntungkan itu maksudnya Ini partai tulisannya politik, gini. apakah calon legislatif? Height adjustable. Kemudian apakah hasil menurut kalian dengan sistem sampling ini, metode sampling ini, apakah pemilih di Indonesia proporsional? Kalian bisa nulis di situ. Bahkan ada satu case ya, ada studi case ya. Ini true story di Indonesia. Memperebutkan satu kursinya itu selisih 1 suara Dan sih. antara partai. Aneh nih gue. Misal partai A dibagi, bisa memperebutkan dapat suaranya misal bisa dapat 3 kursi. Kemudian partai B itu nanti bisa selisihnya 1 suara, misal menang partai A. Oh iya tuh ya. Yang tetap menang dari partai A dalam pemilihan, tapi itu selisih 1 suara ini, satu suara manusia ini. Tapi biasanya seperti itu selalu dibawa ke mekanisme sengketa pemilihan umum. Sengketa pemilu dibawa ke MK. Diuji lagi apakah benar selisih 1 suara atau tidak. Karena memperjuangkan 1 suara itu luar biasa. Bisa masuk itu. Logika pemilu itu 50% per 1. Selisih 1 pun menang. Gitu ya. Kalau itu kayak jebol banget nggak sih? Ya nggak sih? LC apa tadi? LC itu gelar untuk ustazah. Di luar negeri. Nah, ini sebenarnya diskusi jelas, tapi ketika kalian besok setelah mengerjakan tugas ya, Universitas mana? Di nah, ini sebelumnya referensinya. Timur Tengah. Begitu teman-teman. Profesi ustaz. Kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan ya. Kita diskusi sambil kalian besok ketika mengerjakan tugas. Nanti Mbak Cahaya dokumentasinya kirim di grup ya. Oke. Kita cukupkan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan praktikum ini di minggu ke-11 kalau tidak salah ya. Jangan lupa sebelum meninggalkan komputer dimatikan komputernya, di shutdown semua dimatikan. Jangan meninggalkan sampah di shutdown.